Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Purnama, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari LPTK Universitas Lampung dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ini adalah kartu ujian saya. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 SDN 1 Karangsari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, secara luring dengan tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan semua? Sudah. Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah. Semangat! Semangat. Baiklah, untuk kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pada hari ini akan dipimpin oleh Nak Jangkar. Silakan kepada Nak Jangkar untuk dipimpin doanya. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nak Jangkar untuk memimpin doanya. Selanjutnya Bapak akan mengecek hadirannya ya. Cinta, Hadir. Wahyu, Hadir. nah, baik, hadir semua ya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Semuanya silakan untuk berdiri. Ya. Baik, terima kasih sudah untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Terus selanjutnya silakan anak-anak untuk duduk. Jadi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak masih ingat tentang pembelajaran waktu di kelas 4 dahulu, yaitu tentang rangka manusia? Rangka manusia itu terdiri dari apa? Iya. Selanjutnya silakan kepada anak-anak untuk menyiapkan peralatan belajarnya, bukunya silakan dibuka. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan fungsi alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Lalu, dengan membaca teks bacaan, peserta didik dapat menentukan alat gerak aktif dan pasif secara tepat. Lalu, melalui permainan kelompok, peserta didik dapat mengaitkan susunan alat gerak hewan secara tepat. Selanjutnya, dengan permainan kelompok, peserta didik dapat menyusun puzzle alat gerak hewan dengan benar. Dan melalui pengamatan video, peserta didik dapat menentukan ide pokok kalimat pengembang pada suatu bacaan secara utuh. Lalu, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis ide pokok, paragraf, dan kalimat pengembang pada suatu bacaan dengan benar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan ide pokok, paragraf, dan kalimat pengembang pada suatu bacaan dengan baik dan benar.
Baiklah, itu tadi tujuan pembelajaran yang telah Bapak sampaikan. Pada kegiatan selanjutnya, yaitu dari pertanyaan ini, yang pertama, hewan apa yang pernah kalian lihat yang ada di sekitar rumahmu? Apa yang kira-kira pernah lihat? Contohnya kucing, apa lagi? Ya, apa lagi? Kambing, terus? Ya, apa lagi? Kerbau, apa lagi? Ya, baik. Ada banyak ya. Nah, dari hewan-hewan tadi, pernahkah kalian memegangnya? Nah, apakah hewan tersebut memiliki tulang atau tidak? Punya? Punya ya. Jadi, apa alat gerak dari hewan tersebut? Contohnya sapi. Kaki. Nah, itu kaki ya. Selanjutnya kalau ular, apa alat geraknya? Baik. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan mengamati video. Nah, di sini ada video yang sudah Bapak siapkan. Tolong semuanya disimak dengan baik ya. Perhatikan dulu gambar-gambar berikut ya. Berikut adalah macam-macam alat gerak pada hewan. Ada sayap, ada sirip atau ekor, otot perut, tungkai atau kaki dan tangan. Baik, itu tadi video yang telah disimak. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Nah, baik dari Bapak maupun jika anak-anak yang ingin bertanya kepada Bapak, silakan. Siapa? Ada tidak? Tidak ada? Yakin? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Bapak yang akan bertanya. Di sini sudah ada gambar yang Bapak siapkan. Terlihat gambar apa ini? Gambar apa? Gambar anak-anak ya. Gambar anak-anak. Nah, di sini mereka sedang melakukan apa? Bermain sepeda. Ada yang sedang mengikutinya di belakangnya, sedang berlari. Nah, ini alat geraknya dari anak-anak ini apa coba? Memakai apa? Kaki. Ya, ada yang kakinya dipakai untuk bermain sepeda, main sepeda ya. Lalu apa? Yang selanjutnya di belakangnya apa tuh? Berlari. Nah, dari gambar ini, coba fungsi kaki tadi, alat gerak ini anak-anak ini apa fungsinya? Untuk mengayuh sepeda dan untuk berlari. Selanjutnya, nah ini gambar apa? Harimau. Bergeraknya menggunakan apa dia? Menggunakan kaki. Lalu fungsi kakinya itu untuk apa coba? Untuk berjalan, untuk berlari, untuk melompat bisa tidak? Selanjutnya, ini hewan apa? Elang. Nah, elang bergerak menggunakan apa? Sayapnya. Itu sayapnya dipakai untuk apa sih? Untuk terbang. Baik. Selanjutnya ada gambar apa ini? Gambar ular. Apa alat geraknya? Perut. Fungsinya untuk apa sih? Ayo, untuk apa? Untuk melata. Iya, jadi ular memakai otot perut untuk melata. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kegiatan literasi, yaitu membaca teks. Sini sudah Bapak siapkan. Ada teks yang berjudul apa ini? Organ gerak manusia dan hewan. Baik, dari teks bacaan sudah Bapak bagikan. Silakan untuk masing-masing dibaca dengan Bapak beri waktu sejenak ya. Silakan dibaca dengan seksama. Baik, setelah kalian membaca teks bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan, ada tidak yang ingin bertanya ke Bapak? Yuk, siapa? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak yang bertanya. Apa? Coba alat gerak aktif itu apa? Otot. Kalau
pasif? Tulang. Ya, betul. Baik. Silakan untuk menyimak video tentang ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf terdapat pada kalimat utama. Dari video yang telah diamati tadi, silakan yang ingin bertanya kepada Bapak. Ya Pak. Hari ini kita akan Yo, siapa? Ada tidak? Atau Bapak yang akan bertanya? Dari video tadi, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Masalah utama yang dibahas dalam suatu letaknya itu ada di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama ini letaknya ada di mana coba? Dalam satu paragraf itu tadi ada 3 macam letak kalimat utama. Yang pertama di awal, yang kedua di akhir, terus yang selanjutnya di mana? Di awal dan akhir. Baik. Fungsi ide pokok itu apa? Apa? Ya, menjelaskan inti dari suatu paragraf. Lalu bagaimana cara menentukan suatu ide pokok dalam sebuah paragraf? Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan membaca seluruh paragraf dengan cara, lalu apa lagi? Baca secara berulang-ulang. Ya, lalu temukan kalimat utamanya. Nah, ide pokok paragraf terdapat pada kalimat utama. Sampai sini apakah anak-anak sudah paham semuanya? Siapa yang belum paham tunjuk tangan. Tidak ada? Baik. Konsentrasi. Pada kegiatan selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Bapak akan bagi menjadi beberapa kelompok. Kepada Nak Robi, silakan Nak Robi untuk masuk ke kelompok 2. Sudah ya. Nah, ini akan menjadi kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Baik, kita akan melakukan diskusi pada kegiatan selanjutnya. Di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD dan alat peraga. Di sini ada puzzle ya. Di dalam sini ada puzzle yang secara acak nanti akan kalian pilih yang dari kelompok masing-masing. LKPD-nya kelompok 1, LKPD untuk kelompok 2, selanjutnya LKPD untuk kelompok 3. Sebelum untuk mengerjakannya, Bapak akan beri penjelasan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan. Pada LKPD diskusi 1, di situ ada kotak sebuah kolom. Ya, silakan dibuka kolomnya. Silakan dibuka. Iya, ya terlihat ya. Di situ ada sebuah kolom. Nah, kolom itu nanti akan diisi dengan puzzle-puzzle ini. Puzzle-puzzle ini akan kalian susun dan kalian tempel di dalam LKPD. Setelah menjadi bagian yang utuh, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Ada yang ingin bertanya silakan. Tidak ada. Baik, untuk selanjutnya LKPD pada diskusi yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya buka. Nah, selanjutnya lagi. Tuh. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, dari teks bacaan tadi itu kan sudah membaca tadi ya. Nah, untuk diskusinya silahkan kalian tentukan. Di situ ada ide pokok dan kalimat pengembangnya. Silahkan kalian isi ke dalam tabel pada lembar selanjutnya. Iya, baik. Siap ya? Konsentrasi. Baik, untuk perwakilan setiap kelompok silahkan maju dan ambil puzzle-nya. Silahkan. Ayo, silakan. Yang mana?
Ayo. Nah. Udah? Nah sekarang silahkan untuk puzzle-nya dibuka. Nah, silahkan kalian susun puzzle itu menjadi bentuk yang utuh lalu tempel pada LKPD. Tambah dulu. Kalau yang paragraf 1 kan tadi sudah, paragraf 1 itu kan tadi sudah dijawab ya waktu di video. Nah untuk yang di LKPD ini dari paragraf 2, 3, 4 dan 5. Bagaimana, ada kesulitan atau tidak? Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Siap ya? Konsentrasi. Sekarang silahkan membentuk lingkaran. Lingkaran. Tuh. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Sudah bentuk lingkaran. Nah, jadi peraturannya dalam ice breaking ini masing-masing nanti akan menyebutkan sebuah susunan huruf pada sebuah kata. Jadi akan Bapak sebutkan misalnya silahkan eja kata dari organ. Nah, O terus R terus G terus A terus E. Nah, yang salah yang salah akan mendapatkan hukuman tarik ular. Iya, tarik ular. Seperti apa Pak tarik ular? Ikutin Bapak sini. Ikutin Bapak, tangannya di sini. Iya, tarik ular. Iya, seperti ini ya. Gimana, siap ya? Dimulai dari Randy, eja kata lompat. O P A T. Iya, aman. Baik, selanjutnya. Ini sahabat-sahabat yang seluruh. Baik ya. Selanjutnya eja kata pokok mulai dari cinta. O Terus A K. ya salah. Mestinya silakan untuk Tarik ular. Ayo. Iya. Terima kasih kepada anak-anak semua. Kembali lagi ke tempatnya duduk masing-masing. Bagaimana streakingnya seru? Untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi ya. Apakah nanti ada yang ingin maju Pak? Saya kelompok kami duluan yang maju. Silakan. Pak urutan 1 dan 3 bagaimana? Urutan saja. Ya baik. Baik, untuk kelompok yang maju pertama adalah kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan untuk dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai kelompok 1 akan
Kelompok 1 hewannya kuda. Silakan selanjutnya siapa yang akan membaca? Jadi ya yang bahasa Indonesia silakan baca. Ini pokok salah satu ciri Itu tadi penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya Bapak beri kesempatan kepada masing-masing kelompok yang lain untuk bertanya atau memberi tanggapan kepada kelompok 1. Silahkan. Pak, Ya. apakah ini pokok paragraf 2 dari bacaan organ gerak manusia dan hewan? Iya, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 catat. Sudah? Sudah. Ya, baik. Selanjutnya kita ini dulu ya, tampung dulu untuk pertanyaan selanjutnya kepada kelompok 3. Hewan apa yang ada Ya. dalam masuk kelompok 1? Hewan apa yang ada dalam puzzle kelompok 1? Sudah ditulis ya. Baik, silakan. Kepada kelompok 1 untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kelompok 2 dan 3. Silakan. Untuk pertanyaan kelompok 2, siapa yang akan menjawabnya? Pertanyaannya dibaca dulu dari kelompok 2. Apa pertanyaannya? Apakah ide pokok paragraf 2 dari bacaan organ gerak manusia dan hewan? Ya. Apa ide pokok dari paragraf 2? Silakan dibaca jawabannya. Organ gerak berguna gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Bagaimana kepada kelompok 2 tanggapannya atas jawaban dari kelompok 1? Apakah sudah puas atau akan masih ada yang belum? Sudah puas? Selanjutnya kepada jawaban dari kelompok 3. Silakan. Apa pertanyaannya dari kelompok 3? Apa pertanyaannya? Puzzle ya. Hewan apa dari puzzle yang ada pada kelompok 1, ya kan? Iya. Apa hewannya? Hewannya kuda. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah puas? Sudah yakin? Terima kasih pada semuanya yang sudah bertanya, baik kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil dari tanggapannya. Baik, kepada kelompok 1 silakan untuk ditutup presentasinya. Terima kasih, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua kelompok 1. Terima kasih sudah maju. Konsentrasi. Selanjutnya kelompok 2. Silakan untuk maju ke depan. Silakan kepada kelompok 2 untuk membuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi Dari kelompok 2. dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rofi. Sebelah kiri saya Wahyu, sebelah kiri lagi saya Jenny, dan sebelah kiri lagi Sarsa. Ya, hasil presentasi. Hasil presentasi akan dibacakan oleh Wahyu. Ya, silakan. Nah, ya itu. Silakan. Hewan di atas adalah ular. Ya, kelompok 2 apa? Ular. Ular. Alat gerak hewan dalam pusing di atas adalah perut. Fungsi alat gerak pada hewan tersebut adalah melata. Selanjutnya diskusi yang kedua. Ya, selanjutnya silakan yang bahasa Indonesia. Nah, Dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Akan membuat ular bergerak. baiklah, itu tadi hasil dari penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2. Terus selanjutnya Bapak beri kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk bertanya atau memberi tanggapan. Silakan. Kelompok 1. Hewan apa yang ada dalam puzzle kelompok 2? Silakan ditulis. Hewan apa yang itu pertanyaan untuk kelompok
2 ya. 2 nafas. Sudah? Baik. Selanjutnya kepada kelompok 3. Pertanyaannya atau tanggapan? Apakah ide pokok paragraf 3? Nah, yuk tulis apa ide pokok dari paragraf 3. Sudah? Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1 dan kelompok 3. Silahkan kepada kelompok 2 untuk menjawabnya. Pertanyaan dari kelompok 2 apa? Hewan apa yang ada dalam bus? Ada. Racun kelompok 2. Bulan. Ya. Bagaimana kelompok 1 atas jawaban dari kelompok 2? Apakah puas atau ada yang ingin disampaikan? Puas? Oke. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Silakan kepada kelompok 3. Tadi pertanyaannya, ayo dibaca. Apakah itu pokok paragraf dengan dari bacaan urutan gerak manusia dan hewan? Ya, silakan siapa yang ingin menjawab. Paragraf 3 ya? Silakan pertanyaannya. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang otot. Ya. Terus? Kedua, alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Iya. Bagaimana kelompok 3 atas jawaban dari kelompok 2? Apakah sudah puas atau ingin disampaikan sesuatu? Sudah puas? Yakin? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari kelompok 1, 2, 3. Selanjutnya silahkan Bapak beri kesempatan untuk ditutup pada kelompok 2 diskusinya. Terima kasih, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, silakan untuk kembali ke tempat kedua. Untuk selanjutnya kepada kelompok 3, kelompok yang terakhir untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan kepada kelompok 3 untuk membuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok 3. Ya. Perkenalkan, nama saya Jangkat, sebelah kiri saya Olin, sebelah kiri saya lagi Revina. Ya. Hasil diskusi ini akan dibacakan oleh Olin. Nah, Hewan di atas adalah elang. apa? Hewannya elang ya. Kelompok 3 hewannya elang. Baik, selanjutnya diskusinya siapa yang membaca? Nah, silakan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tertentu dalam sistem gerak. Organ tersebut akan membuat gerak bergerak. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi hasil dari penyampaian hasil diskusi dari kelompok 3. Untuk selanjutnya, Bapak beri kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 3. Silakan kepada kelompok 1. Hewan apa yang ada dalam pada kelompok 3? Ya, silakan. Apakah fungsi dari alat gerak pada hewan tersebut? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Terus selanjutnya silakan untuk kelompok 3 untuk menjawabnya. Pertanyaan dari kelompok 1 tadi apa pertanyaannya? Hewan apa? Hewan apa yang ada dalam hasil kelompok 3? Apakah fungsi dari alat gerak pada hewan tersebut? Ya, apa? Hewannya Hewan adalah elang ya. Terus fungsinya terbang. fungsi
fungsinya untuk terbang. Bagaimana kelompok 1 atas jawaban dari kelompok 3? Apakah masih kurang atau sudah puas? Puas. Yakin? Iya, terima kasih. Itu tadi jawabannya. Selanjutnya, jawaban untuk kelompok 2. Apakah ide pokok paragraf 4 dari bacaan organ gerak manusia dan hewan? Ya, apa? Ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Tulang merupakan alat gerak. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Apakah sudah puas atau masih kurang? Sudah puas? Yakin? Iya, baik. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 1 yang telah bertanya kepada kelompok 3. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, karena ini kelompok terakhir. Tidak ada. Baik, kalau begitu kepada kelompok 3 silakan untuk ditutup hasil dari presentasinya. Terima kasih. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Terima kasih kepada masing-masing kelompok, kepada kelompok 1, kepada kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah maju untuk presentasi maupun untuk bertanya atau menanggapi. Bapak beri amplop. Ya, semoga anak-anak semua menjadi anak-anak yang sukses kelak, menjadi orang yang hebat yang dapat menjadi inspirasi oleh banyak orang. Amin. Untuk selanjutnya hasil dari kesimpulan pada kegiatan diskusi tadi, Bapak berikan kesempatan kepada satu orang yang ingin menyampaikan kesimpulannya kepada anak cinta. Silakan. Dan kepada anak cinta untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok pada hari ini adalah hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara umum, alat gerak pada makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Fungsi dari alat gerak hewan dan manusia diantaranya yaitu untuk berjalan, untuk terbang, untuk berenang, untuk melompat, dan untuk melata. Contoh alat gerak pada hewan adalah kaki, sayap, sirip, dan otot perut. Ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Ide pokok dapat terletak di awal atau di akhir kalimat. Berikut adalah cara menentukan ide pokok. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Bacalah teks secara berulang. Dan 3. Temukan kalimat utama. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama. Iya, baik. Terima kasih kepada anak cinta untuk permainan. Dari hasil diskusi tadi, berarti kesimpulannya adalah organ gerak manusia dan hewan itu fungsinya untuk apa saja? Untuk berjalan, lalu untuk berlari, ada yang untuk terbang, untuk berenang, ya. Seperti ikan mempunyai apa? Sirip, fungsinya untuk apa? Berenang. Alat gerak itu terbagi menjadi dua, alat gerak aktif dan pasif. Apa alat gerak aktif itu? Otot. Alat gerak pasif? Iya. Lalu ada yang namanya disebut ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide Pokok pokok adalah adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu ya, paragraf. masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Lalu cara menentukannya bagaimana? Baca seluruh paragraf. Membaca seluruh paragraf. Lalu Lalu setelah ada ide pokok itu ada lagi kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu apa? Kalimat yang mengembangkan ide pokok dalam suatu paragraf. Iya, baik. Itu selanjutnya kita akan melakukan evaluasi ya. Di sini sudah Bapak siapkan soal-soal evaluasi yang akan kalian kerjakan. Akan Bapak bagikan di sini. Baik.
setelah Bapak bagikan itu silakan untuk diisi namanya, ya, nama diisi, kelasnya diisi, dan silakan untuk dikerjakan pada KPD tersebut. Bagaimana sudah ya? Baik, kalau sudah silakan untuk LKPD dan hasil evaluasinya silakan untuk dikumpul. Baik, dari hasil pembelajaran pada hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menurut anak-anak, apa yang membuat kalian merasa senang pada pembelajaran hari ini? Ada permainannya, ada lagu-lagunya, lagu Garuda Pancasila tadi, terus ada apa? Ada ya video, ada briefing, lalu iya ada puzzle juga tadi ya, ada diskusi, ada presentasi, sangat menyenangkan. Apakah lalu untuk kekurangannya apa? Ada tidak? Tidak ada? Apakah anak-anak ingin pembelajarannya selanjutnya seperti ini? Baik. Untuk materi hari ini tentang ide pokok suatu paragraf maupun tentang alat gerak, apakah sudah paham? Yakin? Alat gerak itu terbagi menjadi dua, apa? Alat gerak aktif dan pasif. Alat gerak aktif itu apa? Alat gerak pasif. Lalu ide pokok, bagaimana cara menentukan ide pokok? Baca seluruh paragraf dengan Ya, cepat. lalu Baca secara ya, berulang-ulang. Temukan kalimat utama. baik, untuk pembelajaran di rumah, tolong nanti ini ya hasil pembelajaran hari ini diulang lagi di rumah, dibaca kembali, dan juga untuk pelajaran besok yaitu pembelajaran kedua, tolong untuk dibaca ya bukunya. Iya. Sebagai warga Indonesia yang baik, marilah kita untuk rajin-rajin belajar agar masa kita ini lebih maju dan kita semua menjadi orang-orang yang sukses ya. Selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker jika ingin bepergian, dan di rumah pun harus rajin-rajin cuci tangan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun, kapanpun ya. Semoga negeri kita semua terbebas dari COVID-19. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, untuk buku-bukunya silakan untuk dimasukkan ke dalam tas. Ya, baik, jika sudah silakan kepada anak jangkar untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Silakan kepada anak jangkar untuk memimpin doa. Semua siap, doa mulai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak semua atas pembelajaran hari ini. Semangat! Kelas 5 hebat!